Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Sampai jumpa lagi dengan saya, Agus Abdillah SEMBD, dalam perkuliahan statistik deskriptif ya, online ya. Kali ini kita akan membahas mengenai tendensi sentral ya, atau kecenderungan memusat. Sentral tendensi gitu ya. Sentral tendensi kecenderungan memusat ya. Pusat gitu ya, memusat atau pusat itu adalah. Apa itu tendensi sentral atau central tendensi atau kecenderungan memusat ya? Suatu tugas statistik ya, salah satunya adalah menentukan angka atau data atau nilai ya, di sekitar mana nilai atau angka atau data tersebut memusat dalam suatu distribusi frekuensi. Dengan kata lain, di sekitar mana ya angka tersebut menjadi pusat suatu distribusi frekuensi ya, angka yang menjadi pusat dalam suatu distribusi frekuensi ya, yang selanjutnya disebut dengan tendensi sentral atau kecenderungan memusat ya. Dalam tendensi sentral itu ada tiga ya, yang wajib kita ketahui yang secara umum lazim ya, itu mean, median, modus ya, rata. Mean ya, dan notasikan X bar ya, terus yang B median ya, median, ME ya, dan notasikannya, yang C adalah modus, MO. Kita akan fokus ke ya, kemarin saya sudah share ke grup PDF-nya ya, jadi dokumen via PDF dan PowerPoint ya. Nanti ini sekedar saya menjelaskan poin-poin pentingnya aja ya, dalam video ini saya menjelaskan poin-poin pentingnya aja. Dalam hal ini ya, mean itu atau rata ya, mean itu ini rata namanya ya, rata. Sementara median adalah nilai tengah ya. Bisa juga median itu data ya dibagi dua, itu namanya median. Tidak harus nilai tengah, boleh nilai tengah ya. Modus itu artinya angka atau data yang sering muncul, nilai yang sering muncul ya, data yang sering muncul, nilai tengah ya, jadi 50% ya. Nah, mean ini ya, kita untuk data ada dalam suatu tendensi sentral atau kecenderungan memusat itu ada namanya data tunggal ya, ada data berkelompok atau data terstruktur atau data berbobot weighted. Jadi kita maksudnya yang khusus untuk membahas data yang berkelompok atau tersusun ya, atau data weighted ya. Nah, rata itu dibagi lagi tiga biasanya ya. Ada ini rata ya, mean yang A, mean itu dibagi tiga biasanya. Ada rata-rata ukur ya, rata-rata ukur, ada rata-rata hitung, dan ada rata-rata harmonik. Untuk rata-rata ukur harmonik kita abaikan ya, kita yang dipakai nih rata-rata hitung ya. Harmonik bisa dipakai ilmu-ilmu fisika seperti menghitung rumus rata-rata kecepatan ya. Ini matematis ya, ukur besar dari deret segala macam. Oleh ini rata-rata hitung khusus untuk yang statistik deskriptif ini ya. Nah, kita mulai ke yang pertama, rata-rata ya, kita bahas dulu.
menghitung rata ya. Yang pertama menghitung rata ya, menghitung rata atau rata-rata ya, men. Kita ini aja X bar ya, notasikan itu. Ini khusus ya, sekali lagi saya sampaikan, ini khusus untuk data berkelompok atau data tersusun weighted ya. Nah, ada cara biasa, ada pula cara coding ya. Kita pakai cara biasa. Rumusnya ya, kalau cara biasa X bar sama dengan sigma fx dibagi sigma f. Ini cara biasa ini namanya ya. Sementara cara coding ini cara biasa, satu saja di sini cara biasa. Ini rumus cara biasa ya, cara umum, generally familiar ya, lazimnya cara biasa ini familiar. Nah, ini ada yang cara coding, pengkodean ya, sama notasi dengan X bar sama dengan berarti X0 ya, dasar ya, nilai dasar, C kalikan sigma FU itu simbol codingnya itu ya, dibagi sigma F, seperti itu ya, dengan cara coding. Ini tidak perlu saya tulis notasi ini lebih detail, saya diktekan aja. X0 itu, X bar itu kan simbol untuk rata ya, sementara X0 itu data dasarnya ya. Misalnya seperti ini, ada interval nilai berapa sampai berapa ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, dan 7 kelas ya, 7 kelas. Nanti apa namanya itu, X0 nya berarti di sini nih. Nah, ini namanya X0 di sini. Misalnya ini 1 sampai 10, 11 sampai berapa, sampai 20 misalkan ya, 21 sampai 2, 30, 31 sampai 40, 41 sampai 50. Nah, ini nih, yang ini nih X0 namanya. Nanti di sini ke atas pakainya minus 1, minus 2, minus 3 nih, 1, 2, 3 ya. Ini X0 berarti 0. Ini namanya data dasar ada di tengah-tengah ya. Ini menurut saya pengkodean ya. Tapi nanti hasilnya sama. Lebih baik saya sarankan pakai ini aja ya. Nanti hasilnya sama. Ini cara lain pengkodean. Ini cara pengkodean ya. Rata-rata dengan cara pengkodean. Cara pengkodean. Nanti sekaligus kita latihan soal, saya jelaskan dulu one by one mengenai formula ya, rumus untuk menentukan rata X bar, terus median, dan modus untuk data berkelompok atau data tersusun ya. Khusus kita kajiannya khusus data tersusun ya. Lanjut ke ini, menghitung rata ya, rumusnya cara biasa, cara pengkodean ya. Ini cara biasa satu ya, ini cara pengkodean. Nah, sekarang yang B tadi apa, yang B media itu nilai tengah, boleh ada yang mengatakan nilai tengah ya, yaitu karena seluruh data dibagi dua, di tengah-tengah itu namanya nilai tengah ya, median atau dinotasikan ME untuk data tersusun atau berkelompok ya. Rumusnya adalah ME ya, kita notasi ME sama dengan L0 ya, L0 plus C dikalikan N per 2 ya, N itu jumlah data, seluruh data dibagi 2 dikurangi F besar ya, dibagi F. Ini ya. Untuk keterangan-keterangan seperti ini ya, ME itu apa, lihat kemarin yang apa, dokumen file yang saya share di grup WA ya, grup kelas ya. Bukan LO ya, itu L0 ya, maksudnya L0
L0 itu maksudnya batas bawah ya. L0 itu batas bawah kelas yang mengandung median berarti. C ya, ada yang nulisnya C, ada yang nulisnya P ya. Ada pula nulisnya I. C itu lebar kelas ya. Misalkan berapa tuh? 37 sampai 45. 7 8 9 10 1 berarti 9. Ini namanya lebar kelas nih ya. Berarti 9. Ini disebut C ya. Lebar ini namanya C. Lebar atau C atau lebar atau panjang kelas ya. N per 2 itu maksudnya N jumlah banyaknya data dibagi 2 karena ini median ya, dikurangi F. F itu frekuensi yang mengandung median ya, dibagi frekuensi ya. Lanjut ke yang terakhir adalah modus ya. Di mana? Di sini ada dulu modus C. Modus dinotasikan MO ya. Rumus modus berarti sini aja rumusnya ya. Modus kurang asik, di sini aja di atas. Modus sama dengan berarti modus itu apa tadi? Nilai atau data yang sering muncul ya, data yang sering muncul dalam suatu distribusi muncul ya. Itu rumusnya ya, MO ya, dinotasikan MO sama dengan L0 sama aja ya, L0 plus C dikalikan B1 ya, B1 plus B2. Saya ulang lagi ya, nanti MO itu modus ya, notasi modus ya. L0 itu batas bawah kelas yang mengandung modus berarti ya. C itu lebar kelas atau panjang kelas ya. B1, B2 itu apa? B1 itu selisih ya. Selisih, kalau B1 selisih kelas ya, selisih kelas dengan kelas sebelum kelas yang mengandung median ya. Gini, nanti saya jelasin pas di latihan soal ya. Sementara B2 adalah selisih ya, atau beda antara kelas modus ya, kelas interval modus dengan kelas sesudah kelas yang mengandung modus ya. Kalau yang B1 selisih atau beda antara interval kelas modus dengan kelas sebelum yang mengandung modus, tepat satu kelas tapi ya, tepat satu kelas. Nanti saya jelasin di pas soal, pembuatan soal ya. Ini udah dipahami ya formula-formulanya. Kalau kita langsung ke latihan ya. Baik, kita langsung latihan aja, kita hapus biar cepat. Dulu kita ilustrasi ya ke contoh kasus ya. Misalkan ya, kita buat tabel, kita langsung ke dari yang kemarin pertama yaitu membuat distribusi frekuensi, kita langsung dalam bentuk tabel dulu, terus kita
mau menentukan rata-ratanya atau meannya, medianya dan modusnya ya. Ini contoh ya, contoh ya. Ini datanya ya. Langsung ke sudah disajikan tabel. Misalkan nilai apa? Nilai ujian ya di sini. Nilai ujian. Kemudian frekuensi. Sampai sini aja dulu ya contohnya ya. Nilai ujian ini frekuensinya. Nilai tengah ini dulu, kita cukup contoh ini aja dulu ya. Misal nilai ujiannya ini intervalnya ya, ada 7 kelas misalkan 37 sampai dengan 45, kemudian 46 sampai dengan 54, 55 sampai dengan 63, 64 sampai dengan 7 berapa berarti? 72 ya. 73 sampai dengan 61. Oh, 81 ya, sama dengan 81. Malah kurang. 82 sampai dengan 37, sampai 90 ya. 91 sampai dengan 99. Ini contoh aja ya. Berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini misal ya, contoh. Nah, misalnya frekuensinya berapa nih? Kita nggak lulus nggak apa-apa lah, nama contoh 5 yang misalkan 5. Untuk kelas kedua 5 frekuensinya. Terus 13, 20, 23, 12, ini tuh 2. Kita hitung ya. Kita perumpamaan sigma jumlahnya ya, total 5 tambah 5 tambah 13 tambah 20 tambah 23 tambah 12 tambah 2 sama dengan 80. Nah, kita ini total E-nya tuh 80. Jumlah total data tuh ada 80 orang maksudnya ya. Dari 80 orang tuh yang nilai sampai sekian 5 ya. Ini itu jelas ya. Berdasarkan tabel tersebut ya, tentukan mean, median, modus yang di sini dulu diminta ya, diminta atau tentukan ya, diminta atau hitung, diminta meannya berapa ya, mean atau rata ya. Boleh tadi saya bilang boleh pakai cara pengkodean, boleh pakai cara biasa atau cara yang familiar ya, cara menghitungnya. Kemudian tentukan mediannya, nilai tengahnya ya. Terakhir tentukan modusnya ya. Ya silakan hitung ya, kasih waktu 5 menit untuk break dulu ya.
Ya, kita langsung hitung ya. Sekarang saya pakai kalkulator ini dulu, HP. Kita hitung bersama dulu ya, karena ini kita bahas bareng. Kita langsung tugasnya nanti ya, setelah perkuliahan online ini selesai saya akan kasih tugas ya. Kita hitung A ya, berarti jawab ya. Cara yang A, hitung A, X bar, cara biasa ini ya. Kita pakai cara biasa supaya cepat. Cara biasa berarti rumusnya dari apa? Sigma fx ya. Sigma fx dikalikan sigma f ya. Fx dikali sigma f. Seperti itu ya. Ini kalau yang cara biasa, lebih cepat malah, lebih gampang. Tapi sebelum kita menjawab ini ya, berarti kita cari nilai nilai x nya, terus fx nya ya. Kita sebentar hapus dulu. Oke. Ini dari soal ini nanti dijawab, kita buat tabel lagi ya, buat tabel lagi, terus mencari x nya dari f kali x nya ya. Ini dari soalnya ya, hapus dulu ya, simpan dulu di otak kalian semua. Dari contoh ya, langsung jawab aja. Jawab ya, jawab. Berarti untuk menjawab kita seperti biasa buat tabel ini lagi, tinggal lanjutkan ya, x nya ya, x nya berapa, terus f kalikan x nya dulu. Sebentar ini aja dulu, kalau untuk medan modus sampai sini aja dulu. X-nya kita hitung ya, kita hitung misalkan ini ya, 37 plus 45 dibagi 2 nah, berarti ini 41 ya kan, berarti ini berapa, 51 nah, mungkin ya, coba saya hitung dulu, 46 plus 54 sama dengan oh, 6, 7, 8, 9, 50 ya benar, 4, 6, 5, 4, 100 dibagi 2 50 berarti ya, 50 55, 63 plus 63 59 64 plus 72 68 73 plus 81 bagi 2 77 ya, 82 plus 90 86 ya, terakhir 91 plus 99 2 95 ya. Ini nilai tengahnya ya, dan tulis berarti yang fx ya, untuk kolom selanjutnya tinggal
F kalikan F berarti ini kalikan ini ya. Kita hitung ulang ya. 41 kalikan 5, 41 kalikan frekuensi ya, 41 kalikan 5, 205 ya, 205, 50 kalikan 5, 250 ya, 250. Kemudian 59 kali berapa ini? 13 ya, 767. Terus 68 kali 20, 68 kali 20, 1360 ya. Lanjut 77 dikalikan 23, 1771, 86 kalikan 12, 1032. Terakhir ya, 95 dikalikan 2. Nah, 190. Tinggal kita jumlahkan tuh yang sini ya. Ini namanya total ya, jumlah. Kita hitung dulu, plus 1032 plus 1771 plus 1360 plus 767 plus 250 plus 205. Nah, berarti 5 7 5 ya. Ini ya. Ya. Berarti tinggal ngitung yang A ya. Jadi yang A dari apa? A itu meannya ya, mean atau X barnya ya, rata-ratanya. X bar sama dengan sigma fx dibagi sigma f ya. Ini cara biasa, kita cara biasa aja. Nanti karena mengingat waktunya yang terbatas, kita cara biasa aja ya. Yang cara pengkodean nanti kalian lihat di file dokumen yang saya kirim PDF ya. Tinggal masukin tuh X bar sama dengan sigma fx nya berapa ini ya. Ini dimasukin aja nih ya, ini kali F ya, ini F nya segini ya. Dengan masukin ya, sigma fx berarti 5 dibagi sigma f nya 80 sama dengan berapa tuh? Dibagi 80 sama dengan 6968 ya, sama dengan sini aja 6968. Kalau kita mau dibulatkan segini ya, atau sini aja benar ya. Tapi kalau kita mau pembulatan bolehlah 70, dibulatkan 70 ya. Tapi tanpa dibulatkan nggak masalah. Nah, tapi kalau di datanya nggak ada koma-koma seperti ini, kalian nanti tinggal pembulatan kira-kira berapa, 70. Berarti rata-rata nilai 70 gitu ya. Dari 80 siswa misalkan ya, nilai ujian kan 80 mahasiswa ini ya, nilai rata-ratanya ya dari sekian banyak data ini, nilai rata-ratanya adalah 70 ya. Lanjut ke B nya ya. B adalah menentukan apa tadi Pak, median ya, median nilai tengah ya, median dinotaskan ME ya.
Jadi rumusnya gimana? ME sama dengan L0 ya plus C dikalikan N per 2F dikurangi F besar ya dibagi F. Begini ya. Biar cepet aja lah. Nanti modus di mana? Modus di sini. Nah, kita pengen tahu, kita dulu kelas yang mengandung median ya, batas kelas yang mengandung median. Median itu apa? Nilai tengah. Jadi caranya untuk tahu nilai tengah 80 bagi 2 berapa? Ini kan N-nya 80 nih ya. Kita untuk menentukan median, kita cari dulu N per 2 berapa tuh? 80 per 2 sama dengan 40 ya. Ini mediannya 80 berarti 40 ya. Nah kita hitung dulu pada interval ke ini, interval pertama namanya kelas interval ya. Ini maksudnya ini kelas interval pertama ya. Ini dari sini ke sini ya. Ini namanya lebar kelas C ya. C berapa lebar kelasnya? 9. Ini semua itu lebar kelas sama ya, 9 lebar kelasnya ya. Terus untuk ya pokoknya jumlah data N per 2 karena median itu per 2 ya. Total data dibagi 2 itulah median sama dengan 40 ya. Nah frekuensinya kita lihat. Untuk kelas pertama frekuensinya 5 ya. Nilai ya, maksudnya nilai 37 sampai 45 baru 5 orang. Sudah tercapai belum? Belum. Makanya harus tercapai 40, harus pas atau lebih lah, nggak boleh kurang dari 40 ya. Pas 40 atau lebih dari 40 boleh. 41 udah data ke 41 boleh. Nah untuk data pertama ya, kelas pertama baru 5 belum tercapai. Kedua 10 belum ya. 10 sama 13 23 belum. 23 tambah ini. Nah ini ya. Oleh karena itu ini saya jelaskan ya. Berarti kelas yang mengandung median ya, batas bawah kelas mengandung median itu di sini letaknya ya. Ini letaknya, di mana letak median? Di sini letak median ya. Perlu dipahami nih ya. Ini letak median. Letak median. Nah, dari mana kok ada di data keempat atau kelas interval keempat? Ini kan pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 kelas, 7 interval, 7 kelas interval. Nah, di kelas keempat inilah tercapai median ya. 5 tambah 5 tambah 13 berapa? 23. 23 belum tercapai tuh ya. Belum tercapai karena harus 40 minimal. Nah pada kelas 4 berapa tuh? 43 berarti tercapai ya. Udah lebih dari 40 di sini. Inilah kelas yang mengandung median ya. Nah oleh karena itu nanti ini batas bawahnya ya. Batas bawah kelas yang mengandung median, ini batas atas kelas yang mengandung median ya. Mau pakainya koma boleh ya. Kalau batas bawah nanti pakainya koma jelas. Berarti berapa mediannya kita hitung ya. Oh ya, saya jelasin lagi ya. L0 itu batas bawah kelas yang mengandung median. Di mana? Di sini ya.
Ingat, kalau mau buat batas bawahnya kan namanya cuma nilai ujian, interval kelas ini. Kalau batas bawah tuh nanti yang di sini kurangi 0,5, di sini kurangi tambah 0,5. Ingat yang kemarin ya, yang pas kita membuat tabel distribusi frekuensi ya. Batas bawah itu batas bawah dikurangi 0,5 ya, minimal setengah desimal. Batas atas ditambah setengah desimal ya, berarti L0 ya, median sama dengan L0 nya ini ya, berarti berapa? 63 ya, 63,5 karena minimal 0,5 plus ya C lebar kelas. Lebar kelas itu ini ya, berapa nih lebar kelasnya? 64, 65, 66, 67, 68 sampai ke 72, 9 ya. 9 dikalikan aja N per 2 N berapa? 40 ya, 40. Boleh langsung tulis 80 dulu. 80 kita hitung 1 per 2 dikalikan F ya. F itu jumlah seluruh frekuensi F besar ya. Ada beda nanti, ini F besar F kecil ya, ini F besar. F besar itu ya jumlah seluruh frekuensi kelas sebelum kelasnya mandu median. Jumlah seluruh kelasnya mana? Nah, frekuensi ya, berarti F besar itu jumlah frekuensi ya, jumlah seluruh frekuensi sebelum kelasnya mandu median. Ini kelas median namanya. Ini kelas median, ini frekuensinya kelas median. Nah, jumlah seluruh kelas jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas mandu median berarti mana? Ini ya. Kita tandai. Ini biar paham. Kita tandain ini ya, ini semua tiga ini namanya F besar ya, F besar jumlah seluruh frekuensi ya, ini ya, kita kalimatnya F besar ini jumlah seluruh frekuensi ya sebelum kelas yang mengandung median. Kita bentuk di sini, ini seluruh frekuensi yang sebelumnya berapa? 5, 13, 23. Wah, mati. Ya, berarti berapa tuh tadi? 23 ini 13 ya, 23 ya, 23 dikurangi F kecil lah ini frekuensi kelas yang mengandung media. Nah, ini F kecil ini namanya, ini baru nih ya. Kita tandain dulu aja. Nah, ini namanya F kecilnya di sini, ini F besar. Berarti berapa? 20. Nah, seperti ini. Berarti medianya sama dengan 63,5 plus 9. Ini 40 ya, 8 bagi 2 40 ya, 80 ini udah cepet ya. 80 kurangi 2 80 bagi 2 40 kurangi 23 berapa? 17 ya. 17 per 20 langsung aja, 17 per 20 sisanya ya. Median sama dengan 63,5 plus, perlu dipahami ya, ngitungnya tuh bukan ini ditambah ini dikalikan ini, salah ya, ini terpisah. Jadi 9 kalikan ini baru tambah 63,5. 9 kali 17 per 20 ya, sekarang tulis 17 per 20 ya, dikalikan 9 seperti itu ya. Nah, seperti dapatkan 7,65 atau gini aja, 17 per 20 sama dengan 0,85. 0,85 kalikan 9 segini kan, baru tambah 63,5. Berapa medianya berarti? 63
tambah 63,5 71,15 ya. Nah, atau dibulatkan 71 lah kalau datanya nggak ada pecahan seperti ini, jadi 771 ya. Jadi mean atau rata-ratanya 70, medianya 71, tinggal terakhir modusnya ya, modus di sini kita hitung ya. Modus di sini aja deh. C ya, cari C modus. Modus ya. Sama dengan nanti modus rumusnya L0 ya, langsung aja lah kita masuk ke rumus. L0 plus C dikalikan B1 per B1 plus B2. Ada yang nulis dengan ini C digantinya, ini L0 gantinya B0 ya, batas bawah BB0. C ada yang tulis P panjang lebar kelas C P ya. B ada tulis D. D itu kan different atau selisih ya, maksudnya beda ya, selisih. Nah, sebelum masuk ke perhitungan saya jelasin lagi ya. L0 itu batas bawah kelas yang mengandung modus. C lebar kelas modus. B1, nah saya kan tanya dulu sebelum masuk ke sini ya. Mana kelas batas bawah kelas yang mengandung modus? Modusnya berapa di sini? Kita lihat. Berapa modusnya? Nah, modusnya adalah, kita dulu modus itu ini ya. Nih modusnya ya. Ini kan frekuensi 5 5 13 20. Mana yang terbanyak? Ini ya 23. Ini 23 ini ya. Di frekuensi 23 ini berarti ini frekuensi yang, nah ini nih ya. Kelas keberapa tuh? Tuh 2 3 4 5. Nah ini nih ya. Ini namanya modus ya. Ini namanya kelas interval. Kelas interval mengandung modus itu di kelas keberapa? Tuh 2 3 4 5, kita kelima ya, karena frekuensi paling banyak sering muncul, maksudnya di sini bukan masalah paling banyak atau sedikit, yang sering muncul ya. Jadi di kelas interval ke sini nilai 73 sampai 81 ini paling banyak, ada 23 ya. Yang lain kan paling di bawah 23 tuh ya. Nih, makanya disebut modus ya. Nah, kita tinggal berarti L0 ya, batas bawah kelas yang mengandung modus berapa? Lihat ini ya, 73 berarti 72, kan kuranginya berapa kalau batas bawah? 0,5 ya. Setengah desimal. Berarti sama dengan berapa ini? 72 ya, 72,5 plus C nya sama ya, ini ya, C nya itu lebarnya berapa? 738 9 ya, 9 kalikan ya. B1 itu selisih ya, beda antara ya kelas ya, beda antara frekuensi kelas modus ya dengan tepat satu kelas sebelum modus ini ya. Berarti ini nih, lihat nih ya, ini frekuensi modus tuh di sini ya, ini frekuensi modus. Nah, tepat satu kelas ya, beda antara frekuensi kelas modus dengan selisih tepat satu kelas sebelum, berarti di atasnya sebelum kelas modus 20 kan. Berarti B1 itu sama dengan 23 ini pakai ini aja, 23 min tepat satu kelas 20 berarti kan, seperti itu ya, dibagi tadi B1 sama berarti ya 23 min 20 plus, nah B2 sekarang. B2 itu berapa? B2 itu ya, saya jelasin lagi, B2 adalah selisih ya antara atau beda antara frekuensi yang mengandung modus ya dengan frekuensi tepat satu kelas ya sesudah modus. Berarti ini ya, ini frekuensi modus dengan frekuensi tepat satu kelas sesudah modus berapa?
ini ke sini, perhatikan ya, ini selisih ini dengan ini namanya B2, berarti kan selisih ini dikurangi ini ya sama dengan B2, berarti selisih frekuensi modus dengan sebelumnya di sini namanya apa? B1 ya, paham ini ya. Berarti B2 nya berapa? 23 min 12, baru dihitung. Kita masuk ke sini ya, berarti M0 di sini aja, modus sama dengan, lanjutkan ya, 72,5 plus 9 kalikan ya, langsung aja. 23 kurang 20 berarti 3 ya, 3 terus 3 plus 23 kurang 12, 23 kurangi 12 sama dengan 11, 11 tambah 3 14 ya, berarti 14. Langsung aja kita langsungan, sama dengan 72,5 plus 3/14, 3/14 kalikan 9, 3 plus 11 sama dengan 14, 3/14 dikali 9, 1,92893 aja ya. Tuh, sama dengan berapa tuh? 72,5 plus 1,93. Nah, itu 74 ya. 74,43. Kita bulatkan ke bawah aja 74. Berarti di sini sudah diketahui ya. Langsung kita indikan A ya. A sama dengan berapa? Hasilnya A sama dengan 70. Meanya ya. X bar sama, kita ringkas saja summary 70. Kemudian B nya mediannya berapa? ME sama dengan median 71. Sementara C modusnya adalah berapa tadi? 74. Nah, begitu ya. Nah, selesai dulu. Demikian ya penjelasan saya untuk yang membahas mengenai mean, rata-rata, median, modus untuk data tersusun. Data ini nama data tersusun atau data berkelompok atau weighted ya. Data yang sudah dikelompokkan. Selanjutnya kita akan latihan soal ya. Tugas, ini tugas. Tolong kalian, ini udah selesai. Kalau udah selesai akan saya buatkan tugas, jawab di rumah ya. Minggu depan ya, hari Sabtu depan bahas bareng, kumpulkan. Break 5 menit ya.